Ini jalannya. Jalan kita untuk menempuh cinta ilahiyah atau mahabbah adalah yang pertama uzlah. Jadi menurut Syekh, ini satu paragraf ini saya baca agak menarik. Suatu kecelakaan bagi orang bodoh. Mengapa dia tidak mau belajar? Tapi 7 kali lipat kecelakaan bagi orang berilmu. Mengapa tidak mau beramal? Sehingga lenyap barokah ilmunya dan lepas tanda keilmuannya. Yang benar bagaimana? Berilmulah, beramallah, kemudian jauhkan dirimu sementara dari makhluk untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Karena kalau kamu dekat terus dengan makhluk, kemungkinan besar kamu tergoda dengan dunia. Maka ada jalan yang lebih lurus, lebih utama. Ayo kita cari ilmu, mari kita mengamalkan ilmu. Dengan ilmu dan amal ini, mari kita mendidik diri. Antara lain dengan uzlah sebentar. Uzlah ini menjauh. Ya kalau uzlah ini ya tergantung situasi kita. Teman-teman silahkan mengambil strategi uzlahnya sendiri. Mungkin Pak, saya uzlahnya sepertiga malam terakhir saja ya Pak. Kalau ke gua saya tidak kuat Pak, jauh dari mall misalnya. Gak bisa belanja saya Pak dan lain sebagainya. Ya tidak apa-apa Pak, saya uzlahnya bisanya seminggu sekali Pak. Yo kalau akhir pekan saja, kebetulan masih jomblo jadi saya sendirian. Ada momen untuk uzlah. Uzlah itu dalam rangka apa? Refleksi, muhasabah, menghitung diri demi peningkatan kualitas diri. Jangan terus-terusan kamu terlibat dengan orang lain, dengan makhluk. Khawatirnya kamu tidak kritis. Orang itu kan kalau dekat terus biasanya terus jadi tidak kritis. Jeleknya tidak kelihatan. Nah, jadi berilmu, beramal, kemudian menjauh sebentar untuk refleksi. Dari situ cinta akan muncul, berkembang. Dan kata Syekh di belakang itu, jangan dikira dengan uzlah itu kita akan tenggelam, dilupakan orang. Kata Syekh banyak cerita dengan kehendaknya Allah justru perbuatan itu mampu memasyhurkan, memperharum namamu di hadapan makhluk. Bahkan semakin menambah bagianmu. Kadang-kadang kan kita heran, para aulia, orang-orang yang dicintai Allah ini kok rasanya kerja apa ya mereka, tapi kok kaya-kaya ya. Kok selalu seolah-olah datang sendiri rezekinya. Mereka masyhur, terkenal, banyak orang ngerti tanpa harus bikin akun Instagram, YouTube dan lain-lain. Mengapa? Ridho Allah, perkenan Allah, dengan kehendaknya Allah. Kalau Allah menganggap bahwa kemasyhuranmu bermanfaat bagi umat, insya Allah akan ditakdir masyhur, harum nama demi kemanfaatan makhluk. Kalian tidak usah sibuk mikir itu. Sibukmu adalah memperbaiki diri, mencintai Allah setulus mungkin. Jadi rumus pertama uzlah. Rumus kedua ridho, apapun ketetapannya. Orang yang dicintai Allah tentu rela atas ketentuannya, tidak memerlukan pertolongan dari selain Dia. Baginya kepahitan seorang fakir adalah kenikmatan. Ridho kepadanya dan merasa nikmat jika bersamanya. Letak kaya itu di pikiran. Nikmat jika sedang merasakan sakit, jinak jika berada dalam ketakutan. Alangkah beruntung wahai orang yang sabar, wahai orang yang rela, wahai orang yang memadamkan hawa nafsunya. Saya lanjutkan. Pecinta Allah adalah tamu di sisinya. Dan tamu tidak milih makanan, minuman, pakaian yang disediakan oleh tuan rumah.
dalam segala situasinya. Namun jika ia senantiasa terus-menerus berdiam, sabar, rela, maka kepada tamu yang seperti itu katakan, gembiralah atas apa yang engkau lihat dan jumpai. Jadi ini maksudnya, cirinya untuk jalan kita mendapatkan cinta pada Allah adalah ridho. Kita ini ibarat tamunya Allah. Kita ini sahabat yang sedang bertamu kepada Allah. Makanya kita dekat dengan Allah. Tamu yang baik itu tidak milih, tidak pesen makan minum, milih makanan. Kan kita kalau bertamu kan tidak pesen. Wah, saya bertamu siang-siang nih haus, saya minta es teh 2, es teh, kan tidak begitu. Terserah saja tuan rumah ngasih apa, aku ridho, aku rela. Ini menunjukkan kita sayang pada yang kita tamui, yang kita dekati. Dan percayalah, yang kita tamui itu, kalau dia sayang pada kita, karena ini Allah pasti sangat sayang pada kita, yang diberikan pasti yang versi terbaik untuk kita. Meskipun karena keterbatasan-keterbatasan kita, mungkin kita sering kurang bisa membaca versi terbaik ini. Kadang-kadang kita membacanya dianggapnya itu siksaan, dianggapnya itu ujian berat, padahal mungkin manfaatnya banyak. Kayak kita bertamu terus disuguhi jamu misalnya, itu kan bagi kita, wah, orang bertamu kok disuguhi jamu, ya ini dianggap kita orang sakit, apa pahit loh, itu ndak enak diminumnya. Kita ndak sadar bahwa disuguhi jamu itu nanti selesai bertamu kita akan segar luar biasa. Daripada kita disuguhi teh yang sangat manis, yang nanti begitu pulang nanti gula darahnya naik misalnya, dan lain sebagainya ilustrasinya. Maka ridhoi saja, relakan saja apapun pemberian Allah. Nah, jalan mahabbah yang lain adalah ibadah. Jangan lupa Syekh Abdul Qadir Jailani itu selain sufi juga faqih. Jadi beliau madhab Hambali. Bahkan ada yang bilang beliau ini pernah jadi mufti di Mesir. Nah, kata Syekh, jika ibadahmu benar, pasti Allah mencintaimu. Itu yang engkau rasakan di hatimu, yang membuat hatimu mesra bersamanya. Tak korup pun tanpa disertai susah payah, dan engkau tidak merasa kesepian karena Allah bersamamu. Lalu engkau terus-menerus ridho kepadanya dalam segala hal. Bahkan andai saja dunia ini terasa sempit dan peluang-peluangnya tertutup bagimu, engkau merasa Allah yang maha luas tetap bersamamu. Jadi orang yang mencintai itu, jalur yang diambil adalah jalur ibadah, pengabdian total sepenuhnya kepada Allah. Jadi kalau ada yang nganggap wah sufi itu sudah tidak sholat lagi, tidak ibadah lagi, tidak. Di hampir semua sufi yang sering kita lihat itu selalu menyarankan tidak meninggalkan syariat ibadah. Jika ibadah kita benar, insya Allah Allah mencintai kita. Kalau Allah mencintai kita, pasti akan ada efek positifnya dalam hidup kita. Pasti akan terasa. Kebaikan-kebaikan akan kita lakukan, takorup yang kita lakukan itu akan berjalan tanpa susah payah. Kita tidak akan kesepian lagi. Kita akan lahir ridho pada Allah. Tadi kan kita disuruh ridho. Kalau kita aktif dan semangat beribadah, di antara keistimewaan yang dianugerahkan Allah adalah ridho dan juga kelapangan hidup. Nah, ini jalan ibadah.